Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yusfi Sabrina Hidayati. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan dua aplikasi pembelajaran interaktif, yaitu Quizizz dan Kahoot. Kedua aplikasi ini sangat populer digunakan oleh guru-guru karena mampu membuat kegiatan belajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa. Quizizz adalah platform kuis yang memungkinkan guru membuat latihan soal, evaluasi, maupun permainan edukatif yang dapat dikerjakan secara langsung maupun sebagai tugas mandiri. Quizizz memiliki fitur analisis otomatis, timer, bank soal, serta tampilan yang colorful sehingga cocok untuk semua jenjang pembelajaran. Sementara itu, Kahoot adalah aplikasi pembelajaran berbasis game yang banyak digunakan untuk kuis real time. Kahoot memungkinkan siswa menjawab pertanyaan secara langsung dengan sistem poin dan ranking sehingga membuat suasana belajar lebih seru dan kompetitif. Aplikasi ini sangat cocok digunakan saat pembelajaran di kelas maupun kegiatan kelompok. Melalui video ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan kedua aplikasi tersebut sebagai media pembelajaran, mulai dari membuat kuis, membagikan ke siswa, hingga melihat hasilnya. Yuk, langsung kita lihat tutorialnya ya. Nah, ini dia tampilan beranda Quizizz. Sebelum itu kalian harus login terlebih dahulu ya, menggunakan email kalian pada aplikasi Quizizz. Nah, di sini terdapat beberapa menu utama, seperti home untuk kembali ke beranda, ada juga perpustakaan untuk melihat bank soal atau kuis yang telah kita buat, ada juga hasil untuk melihat hasil pengerjaan siswa. Nanti di sini itu berisi data-data siswa yang telah mengerjakan kuis. Kemudian ada juga kelas untuk mengelola kelas dan peserta. Jadi di sini nanti akan berisi peserta didik. Kemudian kita dapat melihat ringkasannya seperti hasil yang telah dikerjakan oleh siswa. Ada juga ini untuk laporan orang tua. Nah, kita sekarang belajar cara membuat kuis, oke? Yang pertama kita klik menu create quiz. Nah, di sini bisa kita tulis nama kuis yang akan kita buat. Kalau saya ingin membuat kuis teks eksplanasi, jadi saya tulis saja di sini eksplanasi. Kelasnya saya pilih kelas 10 karena ini materi kelas 10. Kemudian ini adalah tampilan awal untuk kuis yang akan kita buat. Nah, kita bisa menambahkan gambar di sini. Kalau menu ini untuk mengambil gambar secara langsung dari kamera kita. Kalau ini itu mengunggah gambar dari galeri kita. Bisa juga ini gambar dari Google. Jadi kita tinggal ketik keyword yang ingin kita masukkan gambarnya. Nanti Quizizz akan otomatis mencari gambar yang berhubungan dengan keyword yang kita tulis. Kalau saya di sini menulis bahasa Indonesia, muncul beberapa gambar, tambah gambar. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Untuk membuat pertanyaan secara langsung, kita klik bagian ini. Kemudian di sini terdapat beberapa jenis pertanyaan, ada pilihan ganda, isian singkat, dan esai. Saya di sini ingin mencoba mencontohkan yang pilihan ganda terlebih dahulu. Nah, di sini ada tampilan waktu. Ini itu adalah waktu untuk siswa mengerjakan per satu soal. Kalau saya memasukkan 2 menit saja standar. Untuk poin di sini bisa kalian pilih mau berapa poin. Karena saya ingin membuat 5 soal saja, jadi saya pilih 20 poin saja. Nah, untuk pertanyaan saya akan membuat seperti ini. Untuk
teksnya ini bisa kalian sesuaikan, bisa ditebalkan, bisa dimiringkan, bisa diberi underline, dicoret, atau yang lainnya. Jadi kalian sesuaikan saja. Kemudian bisa juga di sini tambahkan gambar kalau kalian ingin. Caranya sama seperti menambahkan gambar untuk thumbnail kuis sebelumnya. Bisa juga di sini menambahkan rekaman suara begitu. Jadi kalian bisa merekam suara dari kalian membacakan teks atau membacakan soal begitu. Tapi di sini saya tidak memerlukan, jadi saya skip saja. Kemudian di sini ada opsi pilihan gandanya. Yang pertama, saya tulis di sini menghibur pembaca melalui kisah fiksi. Nah, di sini ada tanda centang kan di bagian kanan pilihan ganda. Nah, kalian klik saja jawaban yang benar. Ini jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi saya klik saja. Kemudian kalian di sini bisa menambahkan penjelasan tambahan. Misalnya penjelasan berisi mengapa jawaban tersebut salah atau mengapa jawaban tersebut benar begitu. Tapi di sini saya tidak perlu untuk menambahkan lagi karena jawaban di pilihan ganda itu sudah cukup menjelaskan. Jadi langsung saja kita simpan pertanyaan. Nah, ini dia bentuk pertanyaan pilihan ganda yang pertama. Kemudian saya akan mencontohkan bentuk pertanyaan isian singkat. Di sini sama waktunya, tapi karena ini pilihan ganda perlu mengetik, jadi saya pilih waktu 5 menit. Untuk poin sama 20. Nah, misalnya pertanyaannya adalah ini. Langsung saja selesai. Nah, untuk pengaturan jawabannya bisa diatur di bagian sini. Ini itu kalau kotak terpisah itu berisi beberapa kotak yang sesuai dengan jumlah huruf jawaban. Kalau yang tanpa kotak pemisah ini siswa nanti akan mengetik secara langsung jawaban yang benar begitu. Jadi tidak ada kotak-kotak terpisah. Jadi saya memilih yang ini saja. Kemudian ini ada beberapa setting seperti jawaban alternatif. Misalnya untuk jawaban yang jawaban lainnya begitu. Tapi karena saya tidak perlu, tidak saya centang. Di sini juga bisa kalian beri jawaban petunjuk. Jadi kalian seperti memberi kisi-kisi untuk jawaban dari pertanyaan tersebut. Tapi karena saya tidak perlu, tidak saya aktifkan. Kemudian langsung saja di sini saya simpan. Nah, nanti siswa akan menulis jawaban di kolom single ini. Nah, ini harus kita isi dulu jawaban yang benar itu apa. Sudah selesai. Langsung simpan pertanyaan. Nah, ini dia bentuk kuis yang telah kita buat. Di sini bisa kalian tambah lagi pertanyaan jika ingin membuat beberapa pertanyaan, tapi saya karena hanya mencontohkan jadi hanya membuat 2 pertanyaan. Langsung saja kita simpan kuis. Nah, nanti di sini ada beberapa menu pilihan lagi. Dan untuk visibilitasnya ini bisa kalian pilih apakah ini private atau publik. Tapi ini saya pilih publik saja. Jadi langsung simpan. Nah, ini dia bentuk hasil kuis yang telah kita buat. Di sini kalian masih bisa mengedit kuis tersebut kalau ada yang ingin ditambahkan, dikurangi, atau ingin diedit begitu. Nah, ini kalau kalian ingin membagikan kepada siswa bisa klik mulai kuis. Nah, saya contohkan di sini kuis secara langsung. Nah, ini dia tampilan kuis yang dibagikan secara langsung.
ini cocok untuk digunakan saat kita mengajar dalam kelas begitu. Kalian bisa mengirim link atau mengirim kode untuk bergabung. Nanti siswa hanya perlu mengklik link atau memasukkan kode. Nanti kalian bagikan saja kode ini kepada siswa. Nah, bisa juga untuk tipe kuis yang dijadikan PR. Jadi, kalian itu langsung saja mengirimkan kuis ini kepada siswa. Nanti, tapi sebelum itu di setting terlebih dahulu. Misalnya, tenggat pengumpulan itu kapan. Di sini. Kemudian di sini bisa kalian ubah ini seperti pernyataan remedial, apakah siswa masih bisa mengulang kuis tersebut untuk remedial begitu. Kemudian ini bisa dipilih, dimasukkan, dikirim ke kelas yang telah kalian buat di kuisis. Langsung saja tugaskan PR. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Untuk membuat kelas itu kalian langsung klik saja impor atau buat kelas baru yang dibuat dalam kuisis saja. Misalnya kelas 10. Buat kelas. Nah, ini tautan dapat kalian bagikan langsung kepada siswa. Bisa juga siswa memasukkan kode kelas yang telah otomatis terbuat ini. Jadi, nah, untuk melihat hasil dan analisis setelah siswa mengerjakan itu dapat dilihat pada menu hasil atau reports. Nah, nanti di sini kita bisa melihat jumlah siswa yang mengerjakan, kemudian nilai dari masing-masing siswa dan soal yang paling banyak salah. Kemudian kita juga bisa melihat grafik performa kelas begitu. Untuk tutorial penggunaan Kahoot ada di part 2 ya. Silakan cek kolom deskripsi untuk menuju video selanjutnya.